Halo Om. Bisa dengar suara saya bisa ya? Bisa Pak, lancar, bagus. Oke, mari kita berdoa. Sebelumnya saya minta maaf atas keterlambatan saya tadi. Sampai setengah 8 saya minta izin Bu Pungki dulu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur malam ini kami diberi kesempatan sekali lagi oleh Tuhan untuk bertemu melalui Zoom dengan anak-anak-Mu Tuhan. Kami bisa menikmati pujian-pujian yang disampaikan oleh Pastor Kerry dengan baik, dan kami sebentar juga akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menguasai hamba-Mu yang paling hina ini Tuhan, untuk betul-betul menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan serius, yang betul-betul pada bersumber pada kebenaran Alkitab. Oleh Tuhan kami butuh kuasa Tuhan untuk mengurangi, menambahi setiap kata-kata kami, sehingga kebenaran betul-betul kebenaran yang betul-betul datang dari Engkau sendiri ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan di Zoom ini Tuhan. Tuhan Kau tilik mereka pribadi lepas pribadi, sehingga mereka betul-betul membuka hati yang paling dalam untuk firman Tuhan masuk, dan mereka tidak mengeraskan hati pada saat firman Tuhan memberikan teguran-teguran, memberikan kekuatan-kekuatan secara khusus untuk kita hidup dengan benar dan taat pada Engkau ya Bapa. Tuhan kuasai Tuhan alat-alat yang kami gunakan, internet, asiknya, listrik, semuanya Tuhan Kau kuasai sehingga Zoom ini bisa berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik. Terima kasih Bapak. Berfirmanlah pada hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan, amin. Amin. Saudara, malam ini saya memberikan judul, itu bagaimana ucapan syukur di tengah-tengah penderitaan, saudara. Maksud saya yang dimaksud dengan kata Paulus, saudara. Mari kita baca dalam kitab Kolose 1, 1-14. Saya minta dengan hormat Bu Pungki bisa membacakan ayat itu untuk saya. Kolose 1, 1-14, saudara. Bu Pungki ada sini ya. Ya, shalom Pak. Selamat malam semuanya. Shalom semuanya. Baik, kita akan membaca ayat-ayat yang sudah disampaikan oleh Pak Liman. Dari Kolose 1, ayat 1 sampai dengan 14. Mari yang ada Alkitab di depannya ikut membaca meskipun di mute ya. Mari kita bersuara keras untuk Tuhan. Supaya kita bukan hanya membaca tapi juga mendengar dari suara kita sendiri. Baik. Dengan perikopnya, salam. Ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah dan Timotius, saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, menyertai kamu. Perikop berikutnya, ucapan syukur dan doa. Ayat 3, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam Roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik
dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Pungki. Firman Sama-sama, Pak. Saya akan membahas secara ayat demi ayat, saudara, secara cepat, hingga nanti bisa ada satu sharing atau tanya jawab untuk menambahi daripada renungan saya, saudara. Saudara, sebagai pendahuluan khotbah, saudara. Saudara, seringkali orang kalau menderita itu, saudara, seringkali kita ingin supaya orang lain itu berempati pada penderitaan kita. Saudara. Itu secara umum saya katakan, saudara. Kalau kita menderita tuh kepingin orang lain tuh, ini waktu menderita, perhati no aku, itu kebanyakan seperti itu. Ya. Kepingin orang lain itu berempati kepada kita bahwa ini aku menderita karena ini, karena itu. Ya. Itu kebanyakan secara umum. Ya. Tapi sikap ini, saudara, bertentangan dengan Paulus. Ya. Sangat bertolak belakang dengan Paulus. Ya. Pada saat Paulus mengalami penderitaan, dia menulis surat itu, ada banyak surat ditulis oleh Paulus itu pada waktu dia di penjara. Ya. Dan pada waktu dia berjalan, dia mengalami penderitaan, tapi Paulus tetap tidak mau mengungkapkan penderitaannya dia kepada orang lain. Bahkan di tengah-tengah kondisi situasi yang begitu berat di penjara, banyak sebagian kitab-kitab suci ditulis oleh Paulus pada saat Paulus ada di penjara. Kalau lihat isinya, saudara. Isi pada surat Paulus, dia tidak meminta empati pada orang lain. Bahkan di tengah-tengah penjara pun dia masih bisa menghibur orang lain. Saudara. Itu Paulus. Saudara. Beda dengan kita. Kalau kita menderita sedikit, kita merasa orang itu, ayo, aku ini menderita. Rasanya dikeluarkan segala unek-uneknya supaya orang lain bisa empati. Tapi beda dengan Paulus. Paulus di tengah penderitaan, waktu di penjara pun di Filipi, misalnya pada waktu dia menulis surat di penjara, ada kebanyakan nyaris seluruh Alkitab yang ditulis oleh Paulus itu banyak di penjara. Dan selama beritanya, saudara lihat dalam Kolose, Galatia, Efesus, semua itu, tidak pernah mengeluh. Bahkan dia selalu mengucapkan syukur pada Tuhan. Tuhan, puji Tuhan, saya masih bisa menulis di tengah-tengah penjara. Bahkan di tengah-tengah penjara pun dia masih bisa menghibur jemaat Kolose, jemaat Filipi, jemaat Galatia. Dia hibur dengan tulisan-tulisan dia. Saudara, ini ya Paulus. Ini tokoh-tokoh yang saya kagumi. Saudara. Saya paling kagum dengan dua tokoh setelah Alkitab. Satu pada Tuhan Yesus, kedua pada tokoh Paulus. Saudara. Begitu luar biasanya Paulus, seolah dia tidak menganggap apa-apa seperti itu. Pokoknya ini diberitakan, kata Paulus, tidak peduli akan kehidupan saya. Setelah itu moto daripada Paulus, tengah-tengah penderitaan sekalipun dia tidak pernah mengeluh dan selalu mengucapkan syukur pada Tuhan. Dia menasihati banyak jemaat, menghibur banyak jemaat, padahal dia sendiri menderita, saudara. Itu Paulus, saudara. Sebagai pendahuluan dia penderita, tapi di tengah-tengah itu dia selalu mengucapkan syukur pada Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan pun dia masih bisa menghibur orang lain. Saudara, itulah tipe daripada Paulus yang harus saudara tiru. Saudara jangan pernah mengeluh pada Tuhan. Aduh Tuhan, ini kenapa kok gini? Pelayanan sedikit berat, aduh mengeluh. Pelayanan begitu sulit sekali, aduh kok ngeluh. Dimarahi orang, aduh kok gini. Saudara, Paulus tidak pernah mengeluh pada Tuhan. Tidak pernah mengeluh pada sesama manusia. Dia tetap memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah ancaman-ancaman sekalipun. Yang ngancam ini bukan sembarangan orang, raja yang mengancam. Dia ancam Paulus sampai dia tidak tergeming sama sekali. Itu sikap Paulus, saudara. Dan saudara harus perhatikan sikap Paulus dari teladan dari kehidupan saudara. Saudara pada ayat 4, saudara, kita bahas. Saudara. Itu ayat 1, 2, 3, 4. Paulus itu mendengar bahwa orang-orang Kolose itu hidupnya dengan jemaat itu percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dia sangat antusias. Dengan di tengah-tengah penjara dia mendengar orang-orang Kolose itu ada satu pertumbuhan rohani. Masih memperhatikan keadaan-keadaan rohani pada jemaat Kolose. Sekalipun hidupnya itu sendiri penuh dengan ujian-ujian berat.
Tapi dia pada waktu mendengar ada kemajuan rohani di jemaat Kolose, dia langsung mengucapkan syukur pada Tuhan. Tuhan, puji syukur, saya melihat orang-orang jemaat Kolose mengalami kemajuan dalam kerohanian. Itu ayat 4. Ayat 5 kita bahas, saudara. Dikatakan apa yang menjadi maju jemaat Kolose, saudara? Jawabannya adalah karena firman Tuhan dan kebenaran Injil diberitakan di Kolose. Sehingga pada waktu Injil diberitakan oleh Paulus di Kolose, itu pasti mulai satu kemajuan, saudara. Saudara, Injil itu satu kabar gembira, saudara. Dan kabar baik itu senantiasa mengubah secara signifikan dalam kehidupan saudara. Itu Injil, saudara. Injil itu pasti bisa mengubah seseorang. Jika saudara sudah mendengarkan Injil, saudara tidak pernah berubah, saya yakin saudara belum pernah mendengar Injil, saudara. Karena Injil ada pengubahan seseorang, saudara. Saudara, Injil itu pengharapan. Pengharapan disediakan bagi orang yang percaya untuk menjadi kepastian dia bahwa masuk ke surga. Injil itu lengkap. Injil diberitakan bahwa Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Yesus datang kedua kali. Itu Injil. Dan pada waktu saudara dikatakan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya, di mana saudara ditebus oleh darah yang mahal, berarti satu kepastian bahwa saudara diberikan rumah di surga pada saat saudara percaya pada Tuhan Yesus. Itu Injil, saudara. Dan ini harus diberitakan dengan lengkap, saudara. Injil ada buah iman dan kasih, saudara. Iman kita pada Tuhan Yesus, bahwa kita percaya, yang dulu tidak percaya, dengan adanya Injil, kita menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Dengan Injil kita terima, kita punya kasih. Kasih bersama manusia, saudara. Iman pada Tuhan Yesus, tapi juga dibuktikan dengan kasih pada manusia, saudara. Saudara, kalau orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, dia punya iman yang kuat pada Tuhan Yesus, percaya, tapi dia tidak punya kasih bersama manusia, saya ragu-ragu dia bukan anak Tuhan sejati. Dia cuma pura-pura percaya. Seseorang percaya pada Tuhan Yesus harus dibuktikan dengan suatu perbuatan baik. Kalau orang tidak ada buah daripada Roh Kudus, saya yakin dia orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Karena pada saat Yesus, saudara percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan memberikan Roh Kudus pada diri saudara saya. Roh Kudus itu kerjanya apa? Roh Kudus kerjanya selalu memberikan teguran-teguran, memberikan hikmat, memberikan satu sanctification, naik ke atas terus, naik ke atas, mempunyai etika-etika yang baik. Itu Roh Kudus. Tak mungkin pada saat orang percaya pada Tuhan Yesus ada muncul kemunduran, ngamuk terus, nolong terus, berzina terus. Tidak mungkin, saudara. Pada waktu orang percaya pada Tuhan Yesus, itu membuang manusia lama, dia menuju ke manusia baru. Itu Injil, saudara. Dan Paulus percaya, Injil diberikan di Kolose, sehingga membuat jemaat Kolose semakin tumbuh, saudara. Tumbuh dalam pengertian, juga tumbuh dalam etika, saudara. Dua-dua harus dijalankan, saudara. Saudara, itu betul-betul dijalankan antara dua hal. Gereja itu satu pertumbuhan dalam Injil, juga dalam pengetahuan firman Tuhan, juga dalam etika. Tidak bisa cuma pengetahuan untuk bertumbuh, etika tidak bertumbuh, tidak. Juga demikian juga pengetahuan untuk tumbuh, etika tidak tumbuh, tidak bisa. Etika itu yang begitu buais mati tapi tidak ada pengertian, juga percuma. Jika kita mudah diomong-ambingkan, kita anak Tuhan itu dua-dua tumbuh. Kita bahas ayat 6, 7 sampai 8. Siapa yang memberitakan Injil? Di situ disebut namanya Epafras. Nggak tahu Epafras itu sama dengan orang Filipi, Epafrodit itu sama tidak, saya nggak tahu. Tapi jelas siapa Epafras? Epafras seorang jemaat umum, jemaat awam. Dia bukan seorang ahli teologi. Dia cuma seperti biasa, seperti saya ini, jemaat biasa. Saya bukan bidang teologi. Saya bekerja biasa, saya bisnis biasa, saya kerja biasa, tapi saya banyak belajar firman Tuhan. Sehingga saya bisa berkhotbah seperti ini, saudara. Dulu-dulu tidak ada khotbah, tapi saya belajar, akhirnya saya bisa berkhotbah. Dan saya tidak pernah sekolah teologi, saudara. Saya menjadi penginjil awam, dikatakan gitu. Tidak pernah sekolah teologi. Sehingga dikatakan seperti Epafras. Tapi belum tidak pernah sekolah teologi, bukan berarti tidak pernah memberikan firman Tuhan. Kan saya banyak belajar firman Tuhan, di situ saya mengerti bahwa seorang awam pun harus memberikan firman Tuhan. Dan kenyataannya ada di Kolose. Namanya Epafras. Dia dipakai Tuhan. Orang dipakai Tuhan itu bukan tergantung pada sekolah teologi, MTH, PhD, MA, sekalipun pendeta belajar, Bapak punya gelar-gelar cukup banyak, tapi saya ada banyak pendeta yang malas sebutkan Injil. Saudara, kita orang awam, saudara. Bukan berarti, aduh, sudah itu urusan pendeta, nggak bisa. Kita orang awam harus banyak belajar firman Tuhan.
Contoh kita orang bisnis seperti seorang bisnis banyak kalangan, banyak teman. Justru di situ banyak kans untuk beritakan Injil. Hanya pengetahuannya pertemanannya makin luas. Oleh teman-teman bisnis saya banyak. Di situ saya beritakan Injil di tengah-tengah pekerjaan saya. Di tengah-tengah bisnis saya beritakan Injil. Di situ masuk. Kalau sudah merasa friendly, merasa konco dewek, istilah bahasa Surabaya ini. Kalau konco dewek, kata orang Madura, tretan dibi, kalau sudah merasakan konco dewek itu Injil itu mudah dimasuk, tidak mudah tersinggung. Lebih sulit seorang pendeta menginjil pada orang tidak kenal. Kalau saya menginjil pada orang yang kenal, rasanya seperti enak. Justru di situ saya masuk Injil, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah kesibukan, masuk Injil. Berapa juga demikian, saudara. Apa ada Sintike, Edokia, semua orang-orang yang tidak belajar teologi, tapi begitu luar biasanya saudara Injil diberitakan melalui mereka. Saudara jangan pernah merasa minder kalau saudara bukan sekolah teologi. Jangan, aduh, saya nggak bisa berita Injil. Saya bukan orang teologi, ini nggak bisa. Saudara sekalipun pendeta, belanja PhD, MT, ada banyak pendeta goblok. Ada banyak pendeta yang tidak pernah memberikan Injil, ada banyak. Tapi ada banyak orang yang tidak berkesekolah teologi juga, seperti saya pun. Injil diberitakan di tengah-tengah situasi kondisi yang saya alami. Saudara, jangan pernah tergantung pada sekolah-sekolah teologi. Betul belajar firman Tuhan saudara memberitakan Injil, karena Injil sederhana sekali, sangat sederhana. Tapi justru disitulah kekekalan ada. Saudara ayat 9, saudara, Paulus bukan hanya bersyukur dan memohon belas kasihan untuk jemaatnya, saudara, tapi dia juga memberikan pengertian pada jemaat Kolose. Pengertian sangat betul-betul dianjurkan oleh Paulus, dan dia juga tegas sama Timotius, saudara, pada waktu di Efesus. Timotius, tolong jaga jemaat Efesus ini, tolong jaga jemaat Kolose ini, karena kita tahu ada banyak ajaran sesat masuk, saudara. Banyak ajaran sesat tidak pernah masuk. Di situ Paulus betul-betul membina jemaatnya dengan suatu pengetahuan firman Tuhan yang lebih baik, lebih tinggi, sehingga jemaat itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang tidak karu-karuan. Saudara, jemaat gereja lebih baik saya punya suatu kualitas yang baik daripada kuantitas. Saudara, gereja sekarang hanya memperhatikan segi kuantitas. Bagaimana gereja saya bisa bertumbuh dengan jumlah manusia begitu ribuan, merasa bangga pendetanya, merasa sombong. Itu saya punya gereja 10.000 orang, tapi 10.000 orang goblok kabeh, tidak ngerti firman Tuhan. Percuma saudara punya jemaat-jemaat begitu banyak, tapi pengertian firman Tuhan tidak ada sama sekali. Lebih baik saudara mempunyai jemaat yang sedikit, 100, 200, 300. Bukan segi jumlah, tapi kualitas saya pentingkan. Juga bukan berarti kualitas tidak perlu, tapi harus seimbang. Itulah Paulus, saudara. Paulus banyak mengajari jemaat itu satu tingkat yang begitu maju, sehingga dalam keadaan sesat masuk, saudara, bisa di-counter, saudara, oleh orang-orang sekitar, saudara. Dan banyak sekarang gereja-gereja tidak memberitakan Injil, saudara. Banyak gereja sekarang juga memberitakan etika yang biasa-biasa diajarkan oleh banyak duniawi, saudara. Seringkali pendeta tidak bisa mengajarkan dosa-dosa, tidak berani menegur seseorang, tidak berani mengajarkan doktrin yang sulit, saudara. Seolah gereja sambil enak, sambil rileks, bisa duduk, bisa mendengarkan firman Tuhan dengan enak. Dan saatnya ada banyak pendeta dongeng-dongeng, lucu-lucu, nggak ada peneguran-peneguran, nggak ada Injil, yang diberitakan cuma enak-enak. Rasanya jangan tidur-tidur masih bisa. Saya lihat gereja-gereja sekarang melihat porsinya empuk-empuk, seperti orang lihat disco itu. Sambil lele, makan camilan mungkin bisa didengar. Coba ajaran keras, tidak bisa dengan cara itu mendengarkan. Konsentrasi betul-betul. Dan seorang pendeta seringkali tidak memberitakan seperti itu. Saudara, bagaimana dengan ayat 11, ayat 12, bagaimana dengan kehendak Allah yang dipentingkan oleh kehendak Allah yang terjadi. Saudara, kehendak Allah itu bagaimana? Kehendak Allah itu hidup yang layak di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu punya sesuatu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi suatu kehendak Allah, bukan saudara mengatur Tuhan. Saudara, semua kita boleh anugerahkan Tuhan, semua kita boleh minta pada Tuhan, semua boleh kita rekomendasi kepada Tuhan, tapi keputusan terakhir ada di tangan Tuhan. Saudara, bagaimana di kehidupan saudara? Saudara minta sesuatu maksa, ada banyak pendeta mengatakan pasti sembuh, pasti kaya, seolah dia yang mengatur. Saudara. Itu ajaran yang sesat. Ajaran yang benar itu bagaimana Tuhan itu mengatur saudara, bukan saudara mengatur Tuhan.
Tuhan jangan dijadikan satpam. Loh. Ada banyak pendeta sekarang mengajarkan hal seperti itu. Seolah pendeta Tuhan itu diatur oleh dia. Tuhan, ini orang ini harus sembuh. Waduh, sombongnya setengah mati. Loh. Itu bukan khayalan saya bicara demikian. So. Ini fakta terjadi. So. Saya tidak fitnah, saya tidak ngaco. So. Ini betul-betul terjadi di kalangan pendeta-pendeta yang model demikian, yang kurang banyak belajar firman Tuhan, memaksa-maksa Tuhan. Famili saya pada waktu sakit sering kali saya ceritakan, 3 minggu sembuh, harus sembuh. Pendeta lain 4 minggu sembuh, mati saudara-saudara. Setelah kita itu kalau berdoa minta pada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, kata Paulus. Setelah boleh minta, boleh. Tuhan, saya kepingin bisnis saya berhasil, Tuhan. Saya kepingin mendapatkan jodoh, Tuhan. Saya kepingin kesembuhan ini terjadi, Tuhan. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Biarlah waktu Tuhan yang terjadi, bukan maksa. So, ada 2 pendeta yang saya dengar khotbah di Zoom ini, bukan di Zoom lain. 2 pendeta sama-sama minta kesembuhan. 1 disembuhkan, 1 tidak disembuhkan. Katanya pendeta itu lihat, 2 pendeta minta pada Tuhan, sama-sama kesembuhan. 1 disembuhkan, 1 tidak disembuhkan. Katanya pendeta itu yang saya dengar khotbahnya. 1 pendeta tidak punya iman yang kuat pada Tuhan, sehingga tidak disembuhkan. Pendeta satunya imannya kuat luar biasa, disembuhkan. Makanya itu 1 pendeta 1 ini kurang ajar, kurang iman, kurang percaya, kurang yakin, dijual, didoktrin sama dia, dihakimi. Seolah pada waktu Tuhan tidak menyembuhkan, itu kesalahan pada hamba Tuhan yang 1. Hamba Tuhan disembuhkan, ini loh hamba Tuhan hebat, imannya. Percaya betul-betul pada Tuhan, imannya dia disembuhkan. Kamu nggak percaya sama Tuhan, nggak disembuhkan. Setelah apakah itu argumen yang betul? Kita membaca dalam kitab Kisah Rasul misalnya, pada waktu Yakobus dibunuh oleh Herodes. Kenapa Yakobus dibunuh, Petrus kok nggak dibunuh? Apakah Yakobus kurang beriman? Saya contoh demikian sederhana. Setelah 2 orang pendeta sama-sama minta kesembuhan, 1 diberikan Tuhan, 1 tidak sembuhkan Tuhan. Kenapa? Karena itu Tuhan. Ngapain kita bicara sama ngelek-ngelek pendeta? Pendeta itu kurang beriman. Loh, terserah Tuhan. Tuhan pokoknya bukan 1 orang, 2 orang disebutkan Yosak Karpil. Setelah itu anak Tuhan yang betul-betul mengerti akan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu sakarepmu Tuhan, bahasa Surabaya kasarnya gitu. Disembuhkan, tidak disembuhkan, aku tetap percaya pada Tuhan Yesus. Itu anak Tuhan. Itu anak Tuhan, pada waktu disembuhkan, puji Tuhan, puji Tuhan. Orang Surabaya bilang, akeh tunggal. Kalau sudah disembuhkan, puji Tuhan, tidak disembuhkan, ngamuk-ngamuk. Setelah anak Tuhan terjadi, pada waktu Paulus mengatakan, kehendak Tuhan yang terjadi. Dipecahkan persoalannya, tidak dipecahkan persoalannya, disembuhkan, nggak disembuhkan, tetap setia sampai Tuhan, sampai mati. Itu anak Tuhan. Itu anak Tuhan, sungguh-sungguh, saudara. Nggak dikasih duit, sakarepmu Tuhan. Itu anak Tuhan, sakarepmu. Aku tidak punya duit, nggak apa-apa, sampai mati setia. Itu anak Tuhan. Tuh. Kalau anak Tuhan punya duit akeh, anak Tuhan, puji Tuhan saya punya duit akeh tunggal. Setelah pada waktu kita mengalami kesembuhan, puji Tuhan. Disembuhkan, puji Tuhan. Tidak disembuhkan, puji Tuhan. Paulus pada waktu minta disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan sembuhkan. Enggak, Paulus kasih kali cukup bagiku. 3 kali Paulus minta, 3 kali nggak diterima. Apa Paulus ngamuk? Tidak ngamuk, Paulus betul-betul tidak ngamuk. Sakarepmu Tuhan. Tidak disembuhkan, ya sudah, walaupun duri dalam daging, nggak apa-apa. Saya tetap beritakan Injil, beritakan. Sampai mati. Setelah disembuhkan dan sembuhkan, ya tidak perlu akhirnya bodoh-bodoh mati. Setelah disembuhkan oleh Tuhan, ya tidak perlu yang mati. Jadi saudara, konsep pikiran itu saudara, jangan dimasukkan dalam pikiran saudara Tuhan. Tuhan itu tidak terbatas. Jangan dimasukkan pada pikiran saudara yang sangat terbatas. Saudara Paulus mengajarkan kepada jemaat Kolose, belajarlah menurut kehendak Tuhan. Menanggung segala sesuatu dengan bersyukur dan bersabar pada Tuhan. Biarlah waktu Tuhan yang terjadi. Biarlah kedaulatan Tuhan yang terjadi. Kehendak apapun yang saudara alami, saudara, betul-betul ucapkan haleluya. Ada seorang teologi Agustus mengatakan, sebagai anak Tuhan, mesti mengucapkan seluruh ucapan hidupnya, haleluya, haleluya. Nggak dikasih sama Tuhan, haleluya. Dikasih sama Tuhan, haleluya. Itu anak Tuhan. Jadi betul-betul saudara jangan ngaco itu saudara. Memaksa-maksa Tuhan. Ada pendeta saya memaksa-maksa Tuhan, sembuh, pasti sembuh.
kalau persoalan-persoalan pasti diselesaikan, belum tentu, saudara. Sakarape Tuhan, yang penting kita tetap setia pada Tuhan. Soal ayat 3 ayat terakhir, saudara. Saudara Paulus mengatakan kita ini dahulu ini siapa sih? Kita ini siapa? Dari dahulu itu siapa? Dan kita tahu bahwa kita ini orang-orang jahat, saudara, yang sepatutnya dihukum oleh Tuhan. Tapi karena anugerah Tuhan kita diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita ingat akan itu saja, saudara, kita mengucapkan syukur pada Tuhan. Saudara, pada waktu saya jadi anak Tuhan, dari anak setan, saya juga anak setan, jadi anak Tuhan, umur 35 tahun saya baru anak Tuhan. Sebelumnya saya itu anak setan. Saya memuja-muja dewa, itu banyak dewa saya puja. Tapi setelah saya dipulihkan jadi anak Tuhan, saudara, ucapan syukur itu bagi saya, terima kasih yang tak terhingga bagi saya. Puji Tuhan, saya dilepaskan daripada setan. Bagi saya itu cukup, saudara. Cukup, terima kasih. Nggak disebut, nggak popo, nggak paten disebut, saudara. Sudah diangkat Tuhan dari anak Tuhan, itu bagi saya merupakan satu blessing di atas segala blessing. Betul-betul sungguh-sungguh serius, saudara, ucapkan syukur pada Tuhan. Bahwa kita sudah digantikan. Kita ini siapa? Kita ini betul-betul orang-orang yang jahat. Orang yang penuh dengan dosa. Tapi karena belas kasihan anugerah Tuhan, kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Dan puji syukur, saudara. Kita mengucapkan syukur. Kita digantikan Paulus. Siapa saja kita ini, saudara? Kita nggak ada apa-apanya. Kita debu, saudara. Sehingga betul-betul pada waktu sekarang ditebus dengan darah mahal. Ucapan syukur bahasa dialihkan, digantikan oleh Tuhan. Dan saudara, saya ingatkan bahwa saudara diselamatkan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Berikan pada orang dengan cuma-cuma. Jangan main uang. Jangan main macam-macam. Karena saudara diberikan Tuhan itu cuma-cuma. Saudara harus memberikan pada orang lain cuma-cuma. Dan saudara pada waktu saudara diberikan anugerah keselamatan pada Tuhan, saudara jangan menjadi orang egoistis. Sebarkan Injil pada orang lain. Jangan aku selamat, pokoknya aku selamat dewean. Orang lain nggak peduli, nggak bisa gitu. So. Pada waktu saya terima anugerah keselamatan, saya berusaha semaksimal mungkin memberikan Injil pada orang lain. Karena saya tahu nikmatnya itu Tuhan itu luar biasa hebatnya. Sehingga saya merasa kasihan pada orang yang belum menerima Tuhan. Sehingga pada waktu dimanapun saya berada, Injil itu diberitakan. Karena saya merasakan anugerah keselamatan bagi saya itu merupakan suatu mujizat di atas segala mujizat bagi saya. Mujizat itu bukan kesembuhan, saudara. Mujizat itu bukan karena uang banyak. Mujizat bukan karena persoalan diselesaikan, enggak. Mujizat adalah saat kita diangkat oleh Tuhan. Anugerah keselamatan diberikan pada saudara dan saya. Itu mujizat bagi saya. Dan itu harus saudara beritakan pada orang lain. Setelah itulah, di tengah-tengah penderitaan, Paulus mengucapkan syukur pada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi apapun saudara alami, saudara jangan pernah marah sama Tuhan. Jangan pernah gondok sama Tuhan, jangan pernah ngamuk sama Tuhan, jangan berhenti pelayanan. Aduh, makin ikut Tuhan, makin tidak karu-karuan. Saudara, biarlah tuh. Saudara, pada waktu saya ikut Tuhan pertama kali, saudara. Sebelum ikut Tuhan, saya punya bisnis itu luar biasa, lumayan lah, katakan lumayan. Saudara. Karena saya ditolong oleh banyak setan, saudara. Sehingga bisnis saya begitu baik waktu itu. Betul-betul, ini fair saya bicara padanya. Tapi begitu saya ikut Tuhan Yesus, saudara, habis semua bisnis saya. Habis semua pekerjaan saya, saudara. Lenyap seketika, saudara. Saudara, apakah saya marah pada waktu itu, saudara? Aduh, ikut Tuhan kok gini. Saya sadar, saudara. Betul-betul sadar, bahwa ikut Tuhan, apapun kondisi saya tetap setia pada Tuhan. Tuhan akan dipulihkan sedikit demi sedikit, Tuhan pulihkan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya secara sendirian. Tuhan tidak akan memberikan suatu hal-hal yang di luar kemampuan saudara. Akhir khotbah saya, saudara, ikutilah teladan Paulus, saudara. Di tengah-tengah penderitaan apapun, Paulus senantiasa mengucapkan syukur pada Tuhan. Dan betul-betul ucapan syukur dengan hati yang terdalam, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Fokus pada firman Tuhan. Fokus pada pelayanan. Untuk betul-betul hidup dengan kudus dan benar di hadapan Tuhan. Itulah kehendak Tuhan. Amin, saudara. Mari kita doa untuk Tuhan. Setelah itu kita buka dengan sharing atau tanya jawab. Saudara. Mari kita berdoa untuk Tuhan. Saya minta Bu Pungki untuk bisa mendoakan firman Tuhan ini. Setelah itu baru kita masuk pada tanya jawab atau sharing atau hal yang menambah. Saya minta Bu Pungki menutup doa firman ini. Terima kasih. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur. Terima kasih kehadiran-Mu.
Terima kasih lawatan-Mu. Terima kasih jamahan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan bahkan kami Engkau berikan kemampuan untuk merenungkan. Dan mari Tuhan, biar Engkau memberikan kami kemampuan untuk melakukan firman-firman-Mu Tuhan. Biarlah kami terus mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi biarlah tertanam di dalam setiap hati kita, Tuhan. Biarlah kami selalu rindu akan firman-Mu. Biarlah kami selalu merindukan hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami luar biasa pada malam hari ini. Engkau sudah bukakan hati kami dan Engkau sudah semakin memberikan hikmat marifat kepada kami. Tambahkan marifat kepada kami, Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati hamba-Mu, Bapak Liman yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan Engkau sudah memberkati setiap kami yang mendengarkan sabda-Mu, Tuhan. Mari Tuhan terus pakai hamba-Mu, Pak Liman Handoko Tuhan, sebagai alat-Mu yang luar biasa Tuhan. Bukan hanya di dalam Zoom ini saja, tapi juga di dalam YouTube. Dan bahkan di sekitarnya Tuhan. Di gereja manapun pada saat dia berkhotbah Tuhan. Di tempat manapun dia berdiri akan menjadi berkat bagi sesama. Dimanapun Pak Liman berdiri akan menampakkan mujizat Tuhan. Karena Tuhan memberkati Pak Liman dan keluarganya. Mari berkati dan berkati terus Pak Liman, keluarganya, anak-anak istrinya Tuhan. Juga untuk keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati Pak Liman Tuhan. Kesehatannya Tuhan, kemampuannya Tuhan. Semuanya biar hanya Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus biar Pak Liman memberkati kami, memberkati semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan sabda-Mu, kami sudah diberkati dengan luar biasa. Dan kami selanjutnya akan berkomunikasi melalui tanya jawab Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati tanya jawab ini dan biarlah sama-sama kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pungki. Sama-sama Saya Pak. silakan pada moderator apa yang ada tanya jawab atau menambah atau sharing atau mengurangi atau menambah, karena khotbah itu betul-betul harus dua arah, saudara. Betul-betul diarahkan. Saya juga belajar, saudara belajar, dan tidak perlu malu-malu, kita sama-sama belajar di isu ini. Mari saudara bisa menambahkan atau bertanya jawab. Siapa yang tanya? Tidak apa-apa, jangan malu-malu saudara. Mumpung ada di sini. Yosua kaki. Saya jawab, kalau nggak bisa ya sudah. Kak Yosua mau tanya jawab. Ya, salam, selamat malam semuanya. Salam Bang Liman yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya. Walaupun mungkin saya baru join, baru gabung, namun di sini saya tangkap, saya ambil rem yang saya dapat remanya di sini. Satu, kita tetap lekat pada Tuhan. Sekalipun mungkin ujian, masalah, pergumulan ada di depan kita. Di situ. Mungkin saya ingin bertanya pada Bang Liman, bagaimana ya Bang cara kita untuk menghadapi situasi yang sekarang ini bukan situasi dan keadaan yang bukannya semakin membaik, namun semakin ya sesuai menurut yang terjadi di firman Tuhan lah gitu, untuk kita menghadapinya hari-hari ke depan ini, Bang Liman. Mungkin itu aja dulu pertanyaan dari saya untuk pembicara kita ya, Bang Liman Handoko. Terima kasih Bang. Maksudnya saudara situasi apa? Maksud situasi sekarang ini yang kita hadapi mungkin seperti kesulitan ekonomi yang sekarang kita hadapi ini, apa ya keadaan ini sebenarnya saya juga lagi lagi ada pergumulan juga, namun saya belajar untuk kuat dalam Tuhan, itu aja di sini. Di sini tadi ada Bang Liman untuk sejarah tentang mungkin kita yang kurang baik. Saya juga dulu mungkin kalau saya ingin kesaksian aja sedikit. Saya juga dulu seorang mantan penjahat perokok, peminum, pemabuk sekaligus. Ya semuanya deh, bukan manusia yang baik. Namun di sini saya diubahkan Tuhan seperti Petrus yang dari penjala ikan, diubahkan Tuhan menjadi penjala manusia di sini.
Di sini saya ditegur lagi sama Tuhan, bagaimana cara kita untuk dekat pada Tuhan, tetap berhubungan intim dengan Tuhan, seperti kita dengan orang tua kita, dengan kekasih kita, dengan pacar kita, atau bahkan dengan istri kita. Itulah hubungan kita dengan Tuhan di sini. Nah, di sini saya ditegur lagi oleh Tuhan melalui firman yang disampaikan Bang Liman. Walaupun saya tadi menangkap sedikit, tidak semua ya, mungkin hanya berapa persen saja yang saya dapat di sini remanya. Terima kasih Bang Liman untuk firman-Nya. Saudara, dalam menghadapi situasi sulit apapun, saudara, Ya, benar Bang Liman. kita tuh punya Tuhan, kita punya Allah yang hidup. Saudara, saya kesaksian sendiri saja, yang seperti banyak saya saksikan. Saudara, pada waktu COVID terjadi, pada bulan Maret, saya masih ingat 2020, saya punya usaha, istri saya itu 4 usaha, itu kantin, kita kan buka kantin, istri saya buka kantin ayam goreng sama pok-pok itu, ditutup. Waktu malam itu tanggal 13 Maret waktu ditutup, semua usaha ditutup. Setelah pada waktu ditutup itu, saudara, saya mikir, Tuhan, kenapa kok ditutup? Saya kerja itu betul-betul ini kebutuhan saya. Kenapa kok Tuhan menghadapi begini kok ditutup? Setelah saya mikir, selama 3 hari apa saya tidak pernah mikir, walaupun saya banyak belajar firman Tuhan, pada waktu menghadapi situasi kondisi yang sulit itu pun juga saya mengeluh pada Tuhan. Tapi mengeluh saya bukan mengeluh marah pada Tuhan. Tapi saya minta pada Tuhan, Tuhan apa maksudmu? Apa rencanamu? Saya tahu di tengah-tengah situasi kondisi apapun yang saya hadapi, itu ada rencana Tuhan yang baik. Dan saya terus berpikir selama 3 hari itu kok gini. Terus saya hari keempat saya pikir, ngapain saya mikir terus? Kalau saya pikir terus, saya tidak menyelesaikan masalah. Saya bergerak dengan cara-cara yang Tuhan berikan. Saya mikir, ini usaha saya dimatikan. Ditutup karena keadaan COVID. Setelah saya punya pikiran yang Tuhan berikan pada saya, otak saya bekerja. Bagaimana dengan pekerjaan lain? Bagaimana dengan usaha lain? Bagaimana dengan cara ini, cara itu? Kita runding sama istri, sama anak. Ya apa nih kerja ini, kerja itu, kerja itu, dicoba ini, coba. Akhirnya berhasil. Ini pengalaman bagi saya untuk saya terapkan pada saudara-saudara saya. Bukan berarti pengalaman saya jadi kalau saja, tapi ini saya buktikan. Bahwa kalau saudara percaya betul-betul sama Tuhan, tidak mungkin saudara mengalami suatu keadaan deadlock. Tuhan masih berikan jalan, walaupun memang kelihatannya tidak enak. Sampai sekarang pun masih belum buka. Tapi sampai sekarang pun 2 tahun lebih saya masih bisa hidup. Masih bisa makan, bahkan lebih. Itu Tuhan. Pada waktu saya menghadapi situasi sulit apapun, saudara, jangan pernah marah-marah sama Tuhan. Tuhan tidak usah lah, tidak gini-gini, Tuhan, tidak, tetap jalan. Itu anak Tuhan. Tuhan tahu loh, kekuatan saudara itu tahu, sampai diukur kekuatannya Pak Liman itu tahu, di kekuatan saudara itu tahu. Tuhan tidak akan memberikan sesuatu hal yang melampaui kekuatan saudara. Itu prinsip, saudara. Saudara pegang prinsip itu, saudara. Itu biru sama pegang. Tuhan ini janji, ini boleh diklaim sama Tuhan karena ini janji. Janji itu pasti, bukan sesuatu tidak pasti, karena Tuhan berfirman sendiri. Tapi kalau keharusan sembuh itu bukan janji, saudara. Ini kalau Tuhan berikan kekuatan pada saya menghadapi persoalan itu janji. Dan minta Tuhan kekuatan pada saya. Tuhan berikan kekuatan pada saya, kemampuan untuk menghadapi problem ini dengan cara-cara Tuhan, bukan dengan cara-cara licik. Waduh, nggak punya duit, pusing saya, nyolong aja. Wah, itu tidak benar, saudara. Daripada nggak punya duit nyolong aja sekaruan, besok makan apa anak saya, istri saya. Bukan cara itu. Sewaktu corona parah-parahnya seperti itu Bang Liman, ini di tempat saya kerja sendiri hampir mencapai angka 70% orang tidak dipekerjakan lagi di tempat saya kerja. Itu yang saya pikirkan, terus terang ya, saya bukan gimana, saya pikirkan yang sudah berumah tangga, yang sudah menikah, yang sudah punya anak, oh Tuhan. Itu ya bisa bilang mereka hampir 80% itu yang rekan-rekan saya kerja di tempat saya bekerja, itu tulang punggung keluarga mereka di situ. Jadi saya bilang, saya doa sama Tuhan, Tuhan bagaimana nih solusinya nih Tuhan, bagaimana supaya ini akhirnya saya kasih usul, saya kasih saran sama big boss kami, atasan kami di tempat saya kerja, dan di situ kita rapatkan, kita musyawarahkan lewat meeting atau rapat, dan situ keputusan final, setiap yang katakan naik gaji 10 juta atau 20 juta sampai puluhan juta itu, yang 10 juta Pak dipangkas setiap bulan 1 juta, yang 20 juta dipangkas 2 juta. Jadi kelipatan
sekian puluh itu mereka ini jadi untuk ibaratnya kayak semacam apa ya, kalau bahasa saya seperti tukang tambal ban tuh tambal sulam gitu loh. Ya, subsidi Jadi silang. ya untuk nutupin ini semua. Jadi puji Tuhan di situ satu orang pun sampai OB cleaning service security itu aman. Puji Tuhan, Tuhan berikan aman semua di perusahaan di Jakarta semua udah gulung tikar semua, hampir mencapai di angka 90% waktu parah-parahnya COVID Corona ini. Di situ saya bilang Tuhan, terima kasih Tuhan buat campur tanganmu Tuhan dalam ini semua. Sedangkan di tempat saya kerja itu hampir mencapai 70% Muslim semua di situ. Namun di sini saya coba setelah ada perbaikan sedikit ke depannya sini, saya bikin untuk semacam ibadah kecil ya, komsel lah katakan di situ. Dari 3 orang yang hadir sampai sekarang bisa mencapai 200 lebih yang hadir di situ. Ya puji Tuhan saya yang yang memberikan mereka firman Tuhan, memberikan peneguhan sama mereka. Saya berusaha Tuhan bimbing apa Tuhan supaya aku bisa ini semua. Di situ ada ustadz ya, seorang ustadz atau mungkin guru agama yang kita katakan mereka dari Muslim. Di situ yang saya banyak tantangan ujian di ini sama mereka. Di situ ada 2 orang saya ditantang sampai dia bilang, masa Tuhanmu pakai sempak, masa Tuhanmu digantung pakai celana dalam. Oh Tuhan Yesusku, inilah orang-orang yang enggak Tuhan berikan mereka Tuhan ampuni mereka, Tuhan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan untuk hal ini Tuhan, saya bilang gitu. Dan puji Tuhan dari mereka bicara seperti itu sekarang apa? Yosua, kamu nggak bikin ibadah lagi? Kenapa bang? Saya bilang gitu. Biasanya ini jarang, saya bilang bukan nggak mau jarang lagi. Buka dong, biar kita juga mengerti gimana sih hebatnya Tuhanmu, gimana sih kuasanya Tuhanmu. Oh Tuhan, haleluya. Ini sudah suatu kesempatan buat saya untuk menginjili mereka di sini. Saya bilang gini, Tuhan tolong Tuhan berikan hamba-Mu untuk bisa menyampaikan apa yang pesan tertulis dalam isi firman-Mu Tuhan di situ. Dan sini puji Tuhan bang, saya di tempat kerja ini, ya itulah pertolongan, saya nyatakan banget kuasa Tuhan itu satu orang pun tidak ada yang kena pek. Dan mereka bersyukur banget, malah saya jadi diapakan Tuhan di sini, itulah karena si Yosua, itulah karena dia, itulah yang ngajukan usulan begini-begini, bukan saya, tapi Tuhan Yesus. Saya bilang, saya nyatakan, tapi Tuhan Yesus saya yang ajaib, yang kuasa, yang menolong kita semuanya, menyelamatkan tempat kerja kita ini, kantor kita ini. Itu aja, bukan saya, saya manusia biasa kok, manusia yang masih banyak kesalahan saya di sini, saya bilang gitu. Saya bukan saya. Terima kasih mungkin dari saya itu saja. Terima kasih ya Bang Liman Handoko buat firman-Nya malam ini. Terima kasih Pastor Gary, Morris, dan juga salam Bang Susilo, salam semuanya yang baru kenal, salam kenalnya dari saya Yosua Hamonangan. Mungkin malam ini baru join di di komunitas kita malam ini ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam. Puji Tuhan, Pak. Justru disitulah perbedaan orang Kristen tidak. Di tengah-tengah kondisi situasi apapun sulit, tetap ikut Tuhan. Justru itu anak Tuhan sejati sungguh-sungguh betul yakin Tuhan menolong. Yakin Tuhan menolong. Tidak ada orang Kristen sejati mengalami deadlock. Tidak ada. Semua ada jalan keluar. Tapi kita kadang-kadang nggak sabar. Itu persoalannya. Kita kadang-kadang ngatur Tuhan, cepet-cepet Tuhan. Pada waktu Tuhan itu beda dengan waktu kita. Kita sabar sama Tuhan. Tekun sama Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin. Sampai saya pernah ya Bang Liman di tempat kerja, sampai saya sujud di ruangan tertentu, saya bilang, Tuhan tolong Tuhan selamatkan ini, saya bilang Tuhan. Mereka banyak menjadi tulang punggung buat keluarga mereka Tuhan, saya bilang. Biar apa memang gimana saya bilang, tolong Tuhan. Untuk ubahkan semua Tuhan, lawatanmu terjadi Tuhan, kuasa-Mu turun atas tempat kerja kami ini Tuhan, atas kantor ini Tuhan. Bagaimana untuk perekonomian ini Tuhan, itu semua benar-benar udah limit banget, udah nggak ada order, udah nggak ada akibatnya, job-job dari luar kota atau bagaimana lagi, barang udah dari luar negeri udah nggak ada, udah jarang masuk Bang Liman, dari Korea, Jepang sampai Asia, Amerika udah stop mereka, sementara tutup, mereka nggak kirim kita lagi, sementara orderan juga udah mulai menipis, dari angka 100% paling tinggal 30% lagi langsung gratis. Di situ dinyatakan keuangan kantor limit. Keuangan, jadi kita bingung menggaji karyawan ini bagaimana di situ. Iya, saya pada waktu COVID itu semua ditutup. Saya punya perusahaan konstruksi juga. Saya punya saya kerjakan bidang konstruksi, nggak ada order lagi, Pak. Ditunda semua, nggak ada sama sekali. Belas sama sekali, nggak ada order, nggak ada ditutup, nggak ada order.
Tapi kita makan terus jalan, tidak mungkin tidak makan. Nah, itu satu hal, makanya terus berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh, bersujud pada, bukan ngomel-ngomel, bukan ngawur-ngawur, tetap bersujud pada Tuhan. Tuhan pasti kasih jalan. Ada hal yang lain lagi Pak, kita tanyakan lagi. Terima kasih Pak atas kesaksiannya menguatkan semua orang di sini supaya tetap Amin. bertahan. Haleluya. Terima kasih Bang Liman. Terima kasih Jangan semuanya. mundur dengan situasi kondisi apapun. Tetap ikut Tuhan sampai mati, Pak, ikut Tuhan, Pak. Amin. 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 Haleluya. Ada lagi yang bertanya, Pak? Bisa menambah atau sharing? Ada masih banyak waktu ini. Bisa tanya, bisa sharing, bisa nambahi. Kalau belum ada, saya ingin bersharing juga Pak Liman. Oh, silakan, puji Tuhan. Tadi Pak Liman menyinggung hamba Tuhan yang suka maksa Tuhan. Ya. Memang kita ini lucu ya, beriman tapi salah tafsir. Saya doakan sembuh, maunya sembuh. Maunya Tuhan melakukan kesembuhan atas permintaan kita. Kita ngatur Tuhan. Pak Liman tadi menyampaikan itu salah. Betul sekali, saya sependapat Pak. Saya setuju juga. Itu ya. Jadi seyogianya kita berdoa dengan beriman bahwa kalau kita minta, pasti Tuhan memberikan. Tapi apa yang diberikan itu adalah suka-sukanya Tuhan. Dalam nama Yesus sembuh, terjadi kesembuhan. Karena saya sudah mengalami banyak kesembuhan. Begitu angkat tangan, bahkan didoakan belum selesai, sudah sembuh. Banyak. Tapi juga ada satu penyakit yang sampai saat ini sudah 3-4 tahun ya, belum sembuh. Saat itu saya diingatkan, tadi disinggung juga oleh Pak Iman mengenai Paulus. Kiranya kasih karunia aku bagimu cukup. Jadi saya tidak mengeluh, saya melakukan kegiatan seperti biasa, cuman terbatas. Ya sudah. Tapi dari ini otomatis saya sering tumpang tangan, saya sering bersyukur pada Tuhan, saya lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan kalau izinkan sembuh, tapi saya tidak memaksa, hanya otomatis kita lebih dekat ya. Otomatis lebih dekat. Dan kalau Paulus bisa menerima bahwa duri dalam daging pun Tuhan biarkan, ya marilah kita juga berserah. Tapi jangan terus putus asa, jangan ngamuk tadi kata Pak Andoko. Jangan ngamuk. Tuhan tuh punya wewenang. Semua jawaban Tuhan yang akan menjawab. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak sembuh tapi diberi kekuatan, pasti. Cuman kita bisa menjadi sembuh, apakah iman kita benar-benar sudah kuat? Saya dulu ikut kesembuhan doa, kesembuhan ibadah, kesembuhan ilahi itu rajin setiap Jumat. Di situ saya mendengarkan kesaksian-kesaksian orang, di situ muncul iman saya. Setelah timbul iman saya, yakin penyakit-penyakit hilang. Penyakit yang berat pun tumpang-tangan, berangkat terbongkok-bongkok, sakit dalam setiap hari saya kesakitan, sembuh. Yang terakhir 1 tahun, semakin ke sini semakin kuat, semakin lama. Dalam rata-rata 3 kali seminggu saya mengalami kesakitan, dari ujung rambut tarik ke tengah, dari ujung kaki tarik ke tengah. Tapi saya terus mengucap syukur. Waktunya adalah waktu Tuhan. Sembuh 1 tahun, persis 1 tahun, Desember sampai Januari awal sembuh. Jadi kita tetap bertekun. Kalau kita tidak sembuh, pasti diberi kekuatan, pasti. Nah, kemudian tadi satu lagi mengenai Pak berbagi tadi Pak Yosua ya, mengenai masa kini, zaman ini. Saya juga kemarin berpikir bertepatan, saya mengikuti beberapa, ada Bible study, terus dari Pak Liman tuh kelebihannya kita bisa bertanya jawab, bisa bersharing. Kemudian ada beberapa hal lagi. Ada juga itu yang saya ikuti pasal demi pasal tiap hari dari Bu Marina Dumar apa ya? Ya, itu dia membagikan firman, itu saya ikuti pasal demi pasal. Yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu. Saya ikuti. Nah, sekarang ini setelah terjadi pandemi, muncul lagi pandemi sekian. Aduh. Terus ada lagi hepatitis.
Ada lagi apa? Terus saya berpikir begini, kalau zaman sekarang kita membaca Alkitab, ya, membaca Alkitab, itu dulu ada kisah tentang tulah. Tuhan memberikan tulah. Kenapa Tuhan memberikan tulah sampai 10 tulah? Karena kita nggak taat. Sampai Tuhan benar-benar kesel, ya sudah, tobat deh, tobat. Mesir bilang tobat, kamu boleh pergi. Ngapusi, bohong. Karena bohong tambah tulah sampai ke 10. Nah sekarang ini terus saya pikir-pikir mungkin ini sejenis, tapi karena tidak ada Alkitab yang sekarang kita nggak tahu. Kalau begitu ya kita memang harus bertobat. Dengan munculnya COVID-19 itu pun Tuhan berarti sudah meminta, weh tobato, tobato. Sudah berteriak itu Tuhan. Kelebihannya banyak orang semakin dekat dengan Tuhan. Tapi yang semakin parah ya banyak. Tadi Pak Yosua menceritakan perusahaannya sampai ya seperti itulah. Ini bukan hanya satu perusahaan, Pak Liman juga mengalami. Anak saya juga dua-duanya satu kantor otomatis ditutup. Saya sudah pensiun dulu mendapatkan THR, sekarang tidak. Ya itu banyak hal ya. Yaitu ya, memang saat ini seperti ini. Mari kita hadapi ini dengan benar-benar kita lebih dekat dengan Tuhan. Setidaknya kita kuat. Nggak usah takut mati. Kalau soal mati itu udah milik Tuhan. Nyawa kita milik Tuhan. Ya kita berdoa supaya kuat, tidak sakit menghadapi semuanya, dan Tuhan izinkan beberapa hal pasti akan ya saat itu seperti kelaparan di Israel, Tuhan kirimkan mana itu bisa datang dari mana saja. Saya karena sudah usia dan sudah pensiun dan sudah nenek-nenek, jadi kadang-kadang ada beras datang sendiri. Gak apa-apa 5 liter, puji Tuhan. Gula 1 kilo, puji Tuhan. Karena dianggap lansia. Puji Tuhan. Luar biasa. Jadi mari kita syukuri terus. Dan ini adalah hal yang memang membuat kita semakin harus dekat dengan Tuhan. Kita ini ditampi. Sedang ditampi. Menampi itu kalau zaman dulu tuh ada beras ya. Pakai tampah. Tampah itu apa ya namanya? Tempe. Hah? Tempe itu. Bukan Pak, tampah kalau yang buat menjemur itu loh, yang dari bambu. Tampah Bu, tampah. Ya tampah ya tampah. Nah, Bahasa saya. tampah ya. Kalau zaman dulu itu, zaman dulu kan kita menampi pakai tampah ya. Saya mengalami itu Pak. Jadi yang jelek jatuh keluar, mengalami. Apakah kita mau dianggap jelek dan dibuang keluar? Mungkin harus benar-benar sadar. Ini sepertinya, terus saya mikir sendiri, ini sepertinya kayak ulah ini. Seperti itulah, karena seluruh dunia. Waktu zamannya Nabi Nuh, seluruh dunia dihancurkan dengan air bah. Tapi Tuhan sudah janji tidak akan ada air bah lagi. Tapi sekarang pandemi, seluruh dunia juga. Mari kita terus dekat dengan Tuhan aja. Udah dekat dengan Tuhan aja deh. Nggak ada kata-kata lain. Apa yang kita lakukan, Tuhan pasti menuntun. Asal kita terus komunikasi dengan Roh Kudus, komunikasi dengan Tuhan. Minimal kuat, berkat datang sendiri. Tidak usah banyak-banyak, datang beras liter, 2 liter, terima kasih Tuhan. Itu saja yang saya bisa sharingkan, Pak Liman. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Bu Miki. Tadi ada satu orang katanya mau tanya, nggak bisa di host, nggak di mute, bagaimana cara tanya? Siapa tuh? Di unmute, silahkan buka. Ya, Bang Joni deh tadi itu sepertinya yang komen. Silakan Pak Joni memberikan sharingnya. Pak Joni ini sahabat saya lama di grup CMC Grace. Ini berarti sepertinya saudara kembar Joni Iskandar ya mungkin ya, penyanyi dangdut. Maaf Bang, bercanda. Shalom, Kak Joni Iskandar. Salam. Mungkin beliau dalam perjalanan atau mungkin ada acara mungkin yang tidak bisa diganggu mungkin. Boleh saya kasih tanggapan? Ini berisik banget ya, di tempat saya ada ada pengajian. Jalan pastor.
Nggak Ya, apa-apa, ya, apa. jadi saya cuma ngasih tanggapan dari Bapak Pendeta Liman tentang firman Tuhan tadi, termasuk Brother Yosua. Seperti firman Tuhan tadi siang saya katakan, orang semakin jahat biarlah semakin jahat, orang semakin benar hidupnya semakin benar. Jadi intinya kita taat dan setia aja sama Tuhan. Setiap proses yang kita terima dari Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Kalau kita melewati proses ujian itu, kita menghadapi proses ujian itu dan kita berhasil lolos dari proses itu, ujian itu, berarti kita kita tahu masalah yang lain-lainnya kita bisa hadapi gitu loh. Dan kalau soal masalah-masalah debat-debat begitu saya udah biasa ya. Sebelum pandemi saya sama Ana itu biasa berdebat dengan orang-orang Muslim. Bahkan saya pernah disantet dengan mandau, dengan santet-santet yang tidak kebal ke saya. Dan kebenaran itu memang tidak bisa dipungkiri, saudara. Kebenaran itu tidak bisa dilawan dengan dosa gitu loh. Dengan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Pasti hal yang tidak baik itu, yang tidak benar itu akan terkuak. Siapa yang berpihak kemana dan kemana gitu loh. Kita berpegang teguh aja pada kebenaran. Jadi lakukan tugas kita sebagai hamba Tuhan dimanapun kita berada, profesi kita, pekerjaan kita, jadi anak buah, taat kepada direktur, lakukan yang terbaik. Kalau kita disalahkan, kita teriak minta tolong sama Tuhan, biar Tuhan yang bertindak atas direktur kita gitu loh. Salah satunya begitu ya. Dan maaf Bro Gary, itu tadi barusan chatroom tidak bisa buka mic, itu Bang Joni Iskandar. Untuk hostnya tolong dibantu deh. Ya itu si Dokter Hari itu hostnya. Oh, Dokter Hari ya, oke. Yang punya link kan punya Dokter Hari, bukan saya. Oh, jadi, Dokter Cinta dan Dokter Asmara itu ya. Jadi seperti itu ya, yang saya ambil dari Bu Pungki, Yosua itu, saya intinya gini, saya mau taat aja sama Tuhan ya. Mentaat, setia. Karena apa? Seperti kesaksian Bu Pungki itu, saya juga merasakan Bu Pungki, saya lolos dari kematian dan saya dipelihara Tuhan sampai sekarang bisa makan. Ya kan, walaupun sekarang makanannya bukan nasi putih, nasi merah. Karena saya mesti jaga nasi merah ya, campur dengan nasi merah. Saya campur dengan nasi putih, Bu. Jadi 2 mug kecil nasi putih dengan nasi merah 1, ya kan. Jadi saya diabetes saya nggak terlalu tinggi, malah sekarang normal, puji Tuhan. Saya nikmati aja dengan kesendirian saya nikmati aja dengan hidup saya bersama Tuhan. Yang penting kita intim dengan Tuhan aja. Gimana sih layaknya suami istri ya Bu? Melakukan hubungan intim secara jasmani, kebutuhan seksual itu harus dipenuhi, biologis itu harus dipenuhi. Nah, bagaimana suami istri memahami karakter masing-masing? Begitulah kita dengan Tuhan. Kita paham karakter Tuhan seperti itu ya, kita jangan lawan gitu loh. Kita jangan ngambek, kita jangan seperti Bu Pungki bilang dengan Nuh, Tuhan hajar habis-habisan manusia di bumi itu dengan air bah. Karena dihajar sama Tuhan karena memang manusia pada zaman Nuh itu sudah sangat berbuat dosa gitu loh. Bahkan menghakimi Nuh, buat apa lu buat batra itu? Lu juga akan mati kok, gitu istilahnya seperti itu. Tapi ternyata Nuh mendengarkan perkataan Tuhan, dia taat aja. Berapa hasta tingginya, panjangnya berapa hasta, lebarnya berapa hasta, baterainya itu istilahnya seperti sekarang kapal Titanic ya. Tapi Titanic karena kesombongannya dia merasa bahwa hebat gitu loh. Tapi bisa hancur. Kalau Nuh kan enggak. Apa yang dikatakan Nuh itu kan, apa yang dikatakan Tuhan terhadap Nuh itu dilakukan dengan taat dan setia. Walaupun banyak yang mencibir dia, nyinyir dia. Lu buat apa bangun itu? Kurang kerjaan lu. Emang akan terjadi sesuatu. Tapi Nuh mendengar perkataan Tuhan itu akan terjadi sesuatu. Ya terjadi sesuatu ya itu batra besar-besaran, banjir besar-besaran, bukan banjir bandang ya. Jadi membuat Tuhan itu murka terhadap manusia. Nah, bagaimana intinya kita sinkronkan, yuk kita cek pribadi masing-masing, bukan saya lebih benar, bukan Bu Pungki, Pak Liman yang lebih benar, enggak.
Kita introspeksi diri aja, kita bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hubungan kita dengan Tuhan erat nggak? Seperti layaknya, bahkan lebih layak dari semua suami istri. Kita tanya diri kita masing-masing, kalau kita mengalami masalah, mungkin kita bisa perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kita melakukan kesalahan dengan Tuhan, ampuni aja, ya, ampuni dan minta ampun sama Tuhan untuk belajar sesuatu yang lebih baik lagi, lebih benar lagi di hadapan Tuhan. Biar kita dikoreksi sampai ke akar-akar yang kita melakukan kesalahan, kita terima aja. Orang Jawa bilang nerimo, ya. Itu aja yang saya mau tambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Liman buat sharing firman-Nya. Tadi saya dengar-dengar dikit-dikit. Walaupun memang tukang cukurnya tutup, ya. Jadi saya bersyukur, saya balik lagi ke kosan, saya dengerin, fokus kepada firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Pak, terima kasih. Ini maaf, ini seperti ada suara mesin apaan ya? Suara masjid itu Allahu Akbar tadi, maaf. Oh, alah. Oke, nggak apa-apa. Tapi memang sih waktu soal kita tadi yang sempat kita bahas soal pandemi atau COVID ini, ya Tuhan berikan sama saya mengenai penyakit sampar, ya, dalam Mazmur 91 akan hadirnya penyakit sampar yang akan mematikan. Ya, itulah sudah tergenapi, sudah firman Tuhan. Saya diberikan hikmat sama Tuhan. Oh, ini jawab. Inilah berarti jawabanmu Tuhan, saya bilang gitu. Jadi ya, tapi ya kita seperti Bang Liman tadi bilang, kita tetap teguh aja sama dalam Tuhan, tetap lekat. Bro Geri juga tadi bilang lekat, tetap setialah pada Tuhan. Memang sih Tuhan tidak pernah ada tertulis, aku memberikan langit selalu biru padamu. Ada lagunya kan, namun Tuhan berjanji untuk selalu menyertai. Amin. Nah, itulah lebih dahsyat menyertai daripada selalu biru, kan, kira-kira seperti itulah. Setiap saat itu kan ada lagunya kan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan janji selalu menyertai. Itulah saya pegang teguh tuh lagu itu. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau Allahku Immanuel, Engkau yang menyertaiku di sepanjang jalanku, di setiap langkah hidupku Tuhan. Ya, saya jujur, saya seperti tadi saya bilang, saya manusia. Kalau saya dulu mengandalkan kekuatan saya sendiri, mungkin udah seperti daun kering yang dibuang orang ke tempat sampah, mungkin ke Bantar Gebang sana, mungkin saya di ujung Bekasi sana, saya Jakarta, pinggiran Jakarta. Namun karena Tuhan masih sayang sama saya, Tuhan ambil dari tempat sampah yang tidak berarti lagi, yang siap dibuang ke kemana, Tuhan ambil, Tuhan bentuk seperti bejana tanah liat yang Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, seturut rencana Tuhan dalam hidup saya. Puji Tuhan, saya rasakan itu semua sampai sekarang. Kasih Tuhan luar biasa, penyertaan luar biasa. Saya juga lebih senang lagi, kemarin bahagia orang tua saya bisa datang dari Medan ke Jakarta dengan selamat, walaupun usia tahun ini masuk 85 tahun. Sempat ya namanya saya sempat khawatir, Tuhan tolong Tuhan, orang tuaku tidak ini lagi, namun udah sempat agak down saya kemarin itu sempat. Namun pas sudah jumpa di bandara dengan sehat walafiat, saya Tuhan, terima kasih Tuhan, saya bilang, saya sujud syukur di bandara itu. Mungkin orang-orang pikir ini orang lagi kumat kali, stresnya, pikirnya mungkin gitu kira-kira bahasa orang di bandara itu ya di situ. Tapi ya saya nggak peduli sama mereka siapapun, tapi saya datang pada Tuhan Yesus saya yang kuat, yang luar biasa, mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Mamiku datang dari Medan ke Jakarta untuk menjumpai anak-anaknya di Jakarta ini semua, saya bilang itu anak cucu. Dan juga terima kasih, ini juga luar biasa, tahun ini kami dari tempat kerja, prospek Tuhan mengalir, kuasa Tuhan berjalan, dari mulai Februari sampai sekarang mengalami peningkatan target, karena itu kemarin kami dari atasan banyak dapat bonus dari tempat kerja. Puji Tuhan, haleluya, saya bilang gini, sampai bilang, wah happy semua daripada yang THR-nya udah gini-gini, udah puji Tuhan, udahlah itu rezeki kalian dari Tuhan lah, saya bilang gitu. Nikmati masa libur kalian semualah, teman-teman semua, saya bilang. Terima kasih juga Bro Geri, Morris, semuanya ya. Ini setiap malam ya Bro Geri kita ada ibadah ya, sepertinya ya. Senin sampai Sabtu ada ibadah. Oh, Senin sampai Sabtu, puji Tuhan. Pagi juga ada doa fajar. Saya belum, kalau untuk sekarang jujur saya belum bisa ikutin deh. Ya, karena kalau malam gini ya, ini aja mungkin bentar lagi saya udah ini duluan,
udah hampir seharian ini saya ada saudara sepupu tadi dari ke orang Jawa bilang itu anaknya Pak Le saya nikahan hari ini tadi dari gereja dari mana tadi ya, dari Jantung terus tembak ke gedung pernikahan, resepsinya di sana ke orang Batak, pesta ulawannya adatnya di Cipinang, daerah Cipinang, itu deket penjara sana tadi itu. Dan tadi maghrib baru OTW di rumah saya. Gimana kabar Bang Susilo? Baik, sehat Bang? Kabar baik, Pak. Pertanyaan, Pak. Ada pertanyaan di chat bisa dijawab? Ada pertanyaan apa nih, Pak? Tolong Nah, ini di chatroom mungkin ada pertanyaan ini, Bang Liman. Ada pertanyaan apa? Tolong ditampilkan, saya kurang jelas tadi. Pak Joni mungkin kasih tambahan, mungkin bisa. Ada tentang pengajaran teori kemakmuran dari gereja. Apakah gereja juga boleh berpolitik? Terima kasih, Tuhan memberkati. Oh, pertanyaan apakah gereja boleh berpolitik, Bang Liman Handoko? Kemakmuran Pak. Kemakmuran Pak. Yang pertama kemakmuran apa, Pak? Kemakmuran. Iya, kemakmuran. Teologi kemakmuran, Pak Liman. Teologi kemakmuran kan banyak. Teologi kemakmuran, iya, dan juga gereja yang berpolitik. Saya jawab secara singkat. Menurut saya yang sudah pelajari banyak hal mengenai teologi kemakmuran, saya bisa mempunyai satu keyakinan mutlak bahwa teologi kemakmuran teologi yang menyesatkan, Pak. Saya tidak peduli siapapun tidak terima, saya katakan teologi kemakmuran teologi menyesatkan. Karena banyak hal yang bertentangan dengan Alkitab, Pak. Dia bicara mengenai satu keharusan semua, kalau ikut Tuhan semua beres, semua kaya, semua macam-macam, semua rasanya tidak ada masalah. Itu sangat bertentangan dengan Alkitab, Pak. Dan mendorong banyak orang melakukan sesuatu kejahatan melalui teologi kemakmuran. Itu saya tidak setuju sama sekali dengan teologi kemakmuran. Walaupun kelihatannya secara kasat mata luar biasa, keuangannya bisa dapat uang banyak, saya tidak peduli uang. Gereja bukan dipandang segi berhasil, bukan tidak berhasil, bukan karena uangnya, tapi kualitas kerohanian seseorang, bukan kaya atau miskin seseorang. Itu yang pertama, Pak. Yang jelas mengatakan saya sangat tidak setuju dengan teologi kemakmuran. Yang kedua, bolehkah gereja atau pendeta berpolitik? Saya rasa panggilan seorang hamba Tuhan itu menyelidiki Alkitab, Pak, bukan politik praktis, Pak. Kalau mengerti politik nggak ada masalah, cuma mengetahui sudah masalah politik praktis, seperti ada pendeta di YouTube begitu populer sampai akar-akar, itu saya sendiri terima uang politik sini mendoakan banyak hal setelah saya rasa nggak pada tempatnya, Pak. Sudah bukan bidangnya, tidak ada tempatnya, nanti jadi kacau semuanya. Konsentrasilah pada jemaat, konsentrasilah pada pengetahuan firman Tuhan. Karena Alkitab itu nggak ada habis-habisnya dipelajari, sampai mati nggak bisa habis, Pak. Sudahlah, hamba Tuhan panggilannya apa? Kalau memang saudara punya panggilan politik, buang itu hamba Tuhan, masuk ke politik. Kalau jadi hamba Tuhan, buang itu politik, masuk hamba Tuhan. Jadi kita tidak boleh main-main dua kaki, Pak. Harus kita fokus kepada Tuhan. Saya tidak pantas orang pendeta itu politik praktis. Kalau pengetahuan politik, saya rasa nggak apa-apa, banyak belajar buku. Tapi kalau sudah masuk ke politik praktis, itu cara-cara yang salah. Dan ujung-ujungnya duit, kekuasaan, yang menjadi suatu keadaan makin buruk, Pak. Dunia kekristenan makin dihina-hina itu bukan saya merasa kekristenan semua kena. Dengan satu orang ulangnya nggak karu-karuan, semua Kristen jadi nggak karu-karuan, Pak. Itu yang pendapat saya, Pak, secara singkat. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih kepada Pak Jackson Simanjuntak sudah masuk di dalam Zoom kita. Salam Pak Jackson, saya Pastor Gary. Senang bisa kembali ketemu dengan Pak Jackson Simanjuntak. Sudah lama saya tidak mendengar dan melihat Bapak. Mungkin ada sharing-sharing kesaksian. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni Iskandar. Sering-sering masuk ya dalam Zoom ini ya. Haleluya. Ada lagi saudara? Anak muda bisa tanya. Ibu Evi, ini Evi Sitorus ya? Wah, Bu Evi Borsitorus ya? Bu Evi ini bukan. Dari Nias.
Oh, dari Nias, maaf. Soalnya ada anggota New Life namanya Evi Sitorus, Bu. Saya tinggal di Jakarta. Oh, tinggal di Jakarta. Salam kenal ya, Bu, dalam Tuhan ya. Iya, Pak. Salam kenal juga, Pak, semuanya. Ya, Salam nanti kenal tinggalkan juga. nomornya ke saya ya, Bu. Iya, Pak. Japri di Zoom ya. Nanti saya masukkan grupnya ya. Iya, Pak. Tuhan berkati. Ada Angel, ada Dara, ada yang lain tuh, Anggi. Baby bisa tanya Ayo Kak tentang Baby. temanya yang tadi. Ayo Angel. Tidak ada, Pastor. Nggak ada. Kepada Kak mungkin Dara. Naomi nih anak muda nih Naomi. Jadi Naomi, nggak ada yang ditanyakan. Tidak ada. Oh, nggak ada yang ditanyakan. Pak Pastor, saya minta izin sama Pak Pastor kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tidak bisa mengikuti selanjutnya karena ini di rumahnya family saya, karena saya tidak bisa ke rumah tadi kejauhan, saya mampir ke family saya mau pulang, ditunggu sama keluarga saya. Jadi saya minta maaf. Saya mengikuti doa syafaat, dan saya mengikuti doa berkat. Apa ya Pak Pastor Joni, saya akan live dulu Ya, karena saya ini di rumahnya family, Pak. Ora apa-apa. God Silakan Ibu Pungki. bless, Pak Silakan Bu Pungki ambil Liman. alih. Maaf, saya tidak bisa. Kenapa Pak Liman? Hati Matur Pak nuwun, Bu. Liman, terima kasih. Hati-hati tenggalan Pak Liman. Makasih Salam Pak kali Ali, keluarga. Pak Ali, Pak Ali, Selamat jalan Bapak, hati di jalan, selamat tujuan Bapak. Liman, Terima kasih. berkati. Pak Liman, ojo lali rujak cingur nggih Pak Liman. Oh, ayo ke Surabaya, tajak kuliner, ayo ke Surabaya. Enak gara-gara Rawonnya Surabaya itu. enak, Dok. Gara-gara Iya, Surabaya enak. rawonnya loh, Jakarta apa Surabaya loh. Gara-gara Surabaya enak. Iya, telepon saya Pak, pasti tak jemput nih ke Surabaya, pasti. Rawonnya loh yang mantap loh Pak Liman Tunggu Surabaya. komandan kita Dokter Hari. Kalau Dokter Hari ke Surabaya suruh, ayo saya ikut. Nah, betul itu Pastor Gary. Iya, Pak Komandan. Lontong Kupang Pak, lontong balak, lontong Kupang, lontong lodeh, lontong mie sembarang Pak, ada semua. Asli Jawi Timur Bang Pak Liman. Iya, asli Surabaya saya. Jawi Timur itu pun di Surabaya nih. Sorry kalau saya bicaranya kasar Pak, orang Surabaya gini modelnya. Emang iya Surabaya kasar. Rodo memang Surabaya mah ibaratnya Jawa, bagian Jawa nggih Jawa kasar, Jawa bahasane. Ngoten Sorry niku. Pak ya, makasih ya, les saya Pak ya. Kenapa Pak Liman? Matur nuwun sangat Liman. Halo Mbak Liman, Tuhan Langsung berkati. hangat, Bu. Yuk. Ya, berkati. Silakan Bu Pungki ambil alih. Oh saya, Enggak apa-apa. Kurang Siapa aja Bu Pungki. eh, Kalau Mama Pungki asli dari mana Oma? Saya Yosua kepo nih. Oma. Jangan masih bilang Oma. Oh, belum ya? Oh, Muda belum. juga. Maaf. memang saya Tante saja lah. oma. Tante Jujur, saja lah, Bu Tante Pungki. Pungki ya. Jujur, cucu saya 2. Oh, udah Bu Oma. Pungki masih berarti. muda tuh, jago main gitar. Oma, tuh dia. saya bukan oma Pak, saya oma-oma. Nah, Pak, Oma Pungki. Shalom Oma Om itu cucunya Pungki. 1, kalau 2 Dalam oma. Ibu. Oma Pungki. Ya. Opung gaul, Oma Opung gaul. Pungki. Iya. Iya. Nanti saya- apain lagu WL ya. Hah? Ya Allah. Yuk kita kalau gitu kita mau masuk dalam doa syafaat ya. Nitip doa syafaat Bu Pungki. Dengarkan doa kami dan limpahkan doa kami. Terima kasih kebaikan-Mu, Allah yang luar biasa. Mari Tuhan, Kau melihat hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang ada di dalam Zoom ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan satu persatu. Terima kasih Tuhan pengurapan, pemulihan, kesembuhan yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami. Kami beriman kepadamu, sebelum kami meminta, Engkau sudah menjawabnya. Asalkan kami terus beriman kepadamu. Inilah iman kami Tuhan. Di hadapan kami Tuhan, bersama-sama dengan kami Tuhan. Mari Tuhan, ada Bapak Hari Zakaria Tuhan, mari hamba-Mu ini Tuhan, yang begitu setia Tuhan melayani kami melalui Zoom. Dan mari Tuhan, melalui link Zoom-nya Tuhan, mari Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati kami dengan luar biasa Tuhan. Pak Hari yang sudah dioperasi minggu lalu dan sekarang dalam tahap pemulihan. Kami percaya Engkau sudah memulihkan dengan cara-Mu yang dahsyat Tuhan.
Pak Hari tidak akan mengalami sakit penyakit lagi. Pak Hari akan sembuh secara total. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, menjamahnya Tuhan. Pakai dia terus Tuhan. Apapun yang bisa dilakukan Pak Hari, itu semua yang berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari urapi hamba-Mu ini Tuhan. Berikan tambah hikmat, marifat bagi Pak Hari. Pak Hari, istri, anak-anaknya, dan ibunya yang berada di rumah ini Tuhan. Bahkan seluruh keluarga besarnya Tuhan, Engkau berkati. Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Engkau berikan kemampuan. Engkau tambahkan hikmat, marifat, dan iman. Biar iman semakin teguh. Tidak akan lari kemana-mana Tuhan. Karena hanya Engkau yang mampu menyelamatkan keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami tidak terpengaruh oleh kondisi. Terima kasih untuk berkat-Mu buat Pak Hari dan seluruh keluarganya. Mari saat ini kami juga mau berdoa untuk Ibu Nita Simorangkir Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kau melihat betapa hamba-Mu ini setia mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya dia bukan hanya mendengarkan, tapi firman Tuhan ini menjadi rema di dalam hatinya. Dan Bu Nita akan membagikan ini bagi siapapun yang mendengarkan. Bagi seluruh keluarganya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau urapi Bu Nita sebagai alat-Mu Tuhan. Engkau pakai dia Tuhan. Dan biarlah mampu melakukan firman yang sudah diterima. Terima kasih Tuhan, kerinduannya Tuhan untuk lebih banyak, lebih mendalam mendengarkan atau memahami firman Tuhan. Mari Tuhan, untuk terus urapi Bu Nita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus juga usahanya dalam mengelola panti asuhan Tuhan di Surabaya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang memakai Bu Nita untuk menjadi pengelola yang luar biasa, yang mengasihi anak-anak yang ada di dalam panti asuhan, sehingga anak-anak panti asuhan juga terjamin imannya. Mari Tuhan, terus pakai Bu Nita, keluarganya, anak-anak, suami Tuhan, dan semua keluarga besarnya di dalam perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, dalam pimpinan-Mu, dalam rahmat-Mu, damai sejahtera melimpah bagi Ibu Nita dan seluruh keluarganya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Evi. Mari Tuhan, Ibu Evi yang juga membutuhkan Engkau Tuhan. Dia membutuhkan untuk bisa mendapatkan kerja. Ibu Anggi, Ibu Naomi. Mari Tuhan, Engkau melihat kebutuhannya. Belas kasihan-Mu Tuhan. Mereka membutuhkan pekerjaan Tuhan. Mari Tuhan, Kau lawat dan Engkau sendiri akan memberikan pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini memang keadaan mengatakan sulit untuk mendapatkan pekerjaan, tapi bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan yang Engkau kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat yang melimpahkan bagi Evi, dari kami, dari kita Tuhan, Naomi dan Anggi. Terima kasih juga untuk Dara Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk Ibu Nana. Terima kasih juga untuk Feby. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu ini Tuhan. Anak-anak-Mu membutuhkan Engkau selalu. Oleh karenanya Tuhan, mari biar Roh Kudus sendiri yang memimpin supaya mereka lekat erat kepadamu Tuhan, tidak jauh dari Engkau Tuhan. Kami semua hanya lekat erat kepadamu, kami akan selamat. Lekat erat kepadamu, kami akan mendapatkan berkat dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berberkati satu persatu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Joni Iskandar Tuhan. Mari Tuhan, siapapun dia Tuhan, dia adalah anak-Mu, dia adalah hamba-Mu. Mari Tuhan, kerinduannya untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan telah terpenuhi malam ini. Dan biarlah hamba-Mu ini mampu terus menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada siapapun. Menyaksikan kehidupannya bahwa dialah anak Allah, bahwa dialah hamba yang setia. Mari Tuhan, pakai Pak Joni sebagai berkat-Mu, saluran berkat-Mu dimanapun saja berada. Terima kasih Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Pak Joni bagi seluruh keluarganya Tuhan, Engkau memberkati. Pengurapan terus turun atas Pak Joni Iskandar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Susilo yang hadir juga bersama-sama dengan kami Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, siapapun yang hadir atau yang join di dalam Zoom ini Tuhan, pasti karena merindukan Engkau Tuhan.
biarlah kami tidak main-main meskipun ini di dalam Zoom. Banyak orang mengatakan bahwa di dalam Zoom itu bisa santai, tapi biarlah kami santai bersama Engkau. Kami menerima berkat-Mu yang luar biasa. Kami menerima berkat-berkat yang tidak biasa seperti hari-hari kami, Tuhan. Tapi melalui Zoom ini juga luar biasa, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biarlah kami mampu melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, apa yang menjadi tugas dari Engkau, Tuhan, untuk kami lakukan, Tuhan. Kami mampu menjadi penuai jiwa. Kami mampu menjadi pembawa berkat. Kami mampu melakukan apapun sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kemampuan kami, Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengerti. Terima kasih, Tuhan Yesus. Berkati Pak Susilo dan seluruh keluarganya. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sudah berdoa untuk yang hadir pada saat ini. Mari Tuhan, biar Engkau terus menjamah yang saat ini sudah live lebih dulu, jamah mereka semuanya, Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kami juga berdoa untuk Pak Gary, Tuhan. Mari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Pak Gary bersama-sama dengan timnya, sehingga membuat Zoom ini tetap bersemangat. Dan terima kasih Engkau memberkati Pak Gary, Tuhan, sehingga Pak Gary bisa melakukan tugas sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Dia bisa memimpin puji-pujian, dia bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, dia bisa melakukan apa saja yang menjadi kerinduan-Mu, Tuhan. Biarlah kerinduan-Mu ini bisa dinyatakan oleh Pak Gary, bahwa dia sanggup, sanggup Tuhan. Bersama Tuhan Yesus, bersama Roh Kudus, Pak Gary sanggup. Kekuatan Kau berikan Tuhan, kemampuan Kau berikan, kesabaran Kau berikan Tuhan. Berkat mari Pak, Engkau curahkan bagi Pak Gary, Tuhan. Dan dia mampu melakukan semuanya, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, Tuhan. Pak Gary bukan kebetulan masuk di dalam atau join di dalam Zoom ini, Tuhan. Bergabung di dalam Zoom ini, Tuhan. Tapi ini semua karena Engkau sendiri yang mengirimkannya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau memberkati Pak Gary. Meskipun dia sendiri, tapi Engkau memberkati seluruh keluarganya, Tuhan. Keluarganya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi angan-angannya, Tuhan, apa yang menjadi kerinduannya, biarlah Engkau sendiri yang menyatakan kuasa-Mu kepadanya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih kami mengucap syukur Engkau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Terima kasih kami mengucap syukur Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih berkat yang Kau terus curahkan bagi kami semuanya, Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur untuk hamba-hamba-Mu yang tidak bisa bersama dengan kami, Tuhan. Oh Tuhan, mari Engkau urapi Tuhan, hamba-hamba-Mu yang lain, Tuhan. Pak Tommy, Tuhan. Pak Sony, Tuhan, yang saat ini membangun gerejanya di titik Dahan, Tuhan, yang membutuhkan biaya, dana cukup besar. Mari Engkau memberkati Pak Sony sebagai gembala, Tuhan. Juga kebutuhan alat-alat musik dan otomatis dengan pemainnya. Engkau sendiri mengirimkannya dengan cara Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Harun dan Ibu, Pak Pendeta Stevi, Ibu Repta, Bapak Edi, Bapak Evrianto, Bapak Handoyo, Bapak Nelson, dan yang tidak hadir sama saat ini yang tidak kami sebutkan satu persatu di dalam grup ini, Engkau memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau mengambil alih semua masalah kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan Punita. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan dan kebaikan-Mu sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk bisa hidup di dalam negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan Engkau berada di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang ada di negeri ini Tuhan. Tuhan, biarlah kami juga boleh menjadi anak-anak yang berdampak bagi di lingkungan di mana kami tinggal, sehingga cahaya-Mu juga boleh mereka lihat dan boleh menjadi sesuatu yang indah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sertakan Tuhan untuk para pemimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan, baik pucuk pimpinan yang teratas, Presiden Pak Jokowi, begitu juga dengan Wakil Presiden, begitu dengan jajaran kabinetnya, menteri-menteri dan segala aparat-aparat
pemerintahan dari pusat kota sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan, biarlah setiap orang yang ada di dalam pemerintahan ini, terlebih-lebih anakmu yang mengaku percaya Engkau, Tuhan, menjadi dampak di dalam pemerintahan ini, sehingga hikmat marifat yang daripadamu boleh ada, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan boleh diputuskan dengan hikmat yang daripadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk TNI Polri sebagai orang-orang yang menjaga keamanan bangsa dan negara kami ini, Tuhan. Baik yang diterjunkan di pelosok-pelosok daerah-daerah yang sedang terintimidasi, Tuhan hadir dengan mereka secara pribadi. Tuhan juga hadir dengan keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan. Tuhan, biarlah mereka boleh mengenal bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang selalu memberi perlindungan, yang selalu memberkati. Demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk rencana pemilihan presiden di tahun mendatang. Kami tahu Tuhan banyak hal-hal yang akan mengganggu, banyak hal-hal karena iblis tidak ingin ketenangan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mengendalikan bangsa dan negara kami ini. Kami percaya Engkau yang akan memberi damai Tuhan, beri yang terbaik Tuhan, supaya kami boleh melihat kebaikan-kebaikan-Mu di dalam pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-gereja dan untuk dunia yang saat ini Tuhan kritis dan mempunyai banyak masalah Tuhan. Banyak terkontaminasi dengan hal-hal politik dan terjebak dalam hal politik, ekonomi, dan hal dunia. Dan bagi semua hamba Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan, jikalau kami masih mementingkan diri kami sendiri, mementingkan gereja kami sendiri, mementingkan perut kami sendiri, tidak mementingkan Engkau dan jiwa-jiwa Tuhan. Perlu pertobatan yang sejati dan kembali setiap hari bertobat di dalam Engkau Tuhan. Dan setiap dana-dana yang Tuhan menyuruh dari dana BOTI, dari dana-dana yang lain atas pemerintahan tidak selalu mendatangkan kebaikan, karena kami tahu Bapak, rencana pemerintah itu ada sisi negatif dan positifnya, dan kami mau ngambil sesuatu dari hal-hal yang baik dan benar, bahwa biarlah semua hamba Tuhan, pendeta dan gembala tidak tergiur dengan hal-hal duniawi, termasuk dengan keuangan yang pemerintah berikan bagi pembangunan gereja yang ada di Indonesia. Banyak gereja-gereja yang terdaftar lebih dari 100 menerima dana-dana dari pemerintah, dan kami yakin percaya jikalau kami peka tidak akan menerima hal-hal seperti itu Tuhan, karena kami tahu dan percaya bahwa Engkau Allah yang kami percayai, Allah yang kaya, bahkan lebih kaya dari yang kami terima dari dana-dana pemerintah Tuhan. Engkau sanggup memenuhi segala kebutuhan kami, Engkau sanggup memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, dan itu perkataan firman Tuhan. Biarlah semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia semakin melekat akan Engkau Tuhan, semakin murni dalam melayani Tuhan. Dimanapun mereka ditempatkan, di dalam pelayanan penjara, misi penginjilan, dan di dalam hal-hal yang lain yang membuat banyak jiwa bertobat Tuhan. Dan berkati untuk negara-negara Indonesia, negara-negara lain Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan percaya menjelang kedatangan-Mu banyak pertobatan yang supranatural telah kami lihat melalui sosial media, YouTube, dan kebenaran-Mu tidak akan pernah bisa ditutupi Tuhan. Kebenaran-Mu akan segera muncul dan mereka mendapatkan sesuatu yang benar, sesuatu yang kudus. Kemuliaan-Mu akan dinyatakan bagi setiap orang yang percaya. Walaupun agak banyak orang menghakimi, banyak orang mengintimidasi tentang ketuhanan Yesus, tapi kami percaya supranatural-Mu, pasukan malaikat-Mu, dan penginjilan dari rohani akan terjadi besar-besaran di Indonesia, dan Indonesia akan terjadi lawatan besar pertobatan sejati dan melanda Indonesia dan dunia. Banyak Engkau pakai Tuhan para apologetik
dinamika Kristen Indonesia, para debater Kristen Indonesia untuk mengabarkan kebenaran. Banyak mereka yang dipenjara, banyak mereka menjadi daftar DPO pemerintah karena melakukan hal kebenaran. Biarlah kami tidak takut dan gentar, tapi kami memberitakan terus. Walau kami sampai dianiaya, masuk penjara, dipukulin, dianiaya Tuhan. Tetapi Engkau tetap membela kami. Sebab hidup dan mati ada di tangan Engkau. Dan kami percaya kalau kemuliaan-Mu telah hadir di dalam kehidupan kami. Dan kami mendapatkan mahkota kemuliaan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Inilah pokok-pokok doa kami yang disampaikan Ibu Pungki, Ibu Nita, dan hamba-Mu. Biarlah semua juga mengimani pokok-pokok doa yang lain. Berkati mereka yang sedang sakit, berkati mereka sedang mengalami pergumulan. Engkau jawab segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi mujizat-Mu, terjadi kelepasan, terjadi jawaban atas setiap masalah kami. Dan tiba saatnya kami menerima berkat daripada Engkau, angkat kedua belah tangan-Mu tinggi-tinggi. Terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, berkat dari Bapa Tuhan Yesus Kristus yang mulia itu, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus mulai saat ini, dan penghiburan perlindungan dari Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita, usahamu, karirmu, keluarga besarmu, anakmu, cucumu, mantumu, bahkan mertuamu, segala sesuatunya, ladangmu, ya kan? Usahamu diberkati dengan luar biasa. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya.